pindah ke rumah itu di tahun 2017 karena memang rumah itu yang paling murah. Berapa itu Bu setahun? 1 tahun 5 juta. Ah, 5 juta? Iya. Kondisi lagi hujan deras malam Jumat waktu itu. Ini pocong ini berderet. Okay. Tapi nggak ngelilingin kayak tadi, cuma berderet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Bu. Iya. Siapa namanya nih Bu? Juwita. Bu Juwita, tinggal di mana kalau boleh tahu Bu? Saya tinggal di Kabupaten Tangerang. Kita terima kasih ya Bu Juwita ya nyempetin waktunya nih. Tadi perjalanan macet gak Bu? Macet enggak, cuman sedikit nyasar. Wow, nyasar. Tersesat. Tersesat. Oke, alhamdulillah nyampe juga ya Bu ya. Terima kasih Bu sekali lagi buat nyempetin waktunya nih. Ini kejadian tahun berapa nih Bu Juwita? Tahun 2018. 18 ya. Rumahnya di Kabupaten Tangerang juga atau di mana waktu kejadiannya? Di Kabupaten Tangerang juga. Yang rumah Ibu tempatin sekarang atau beda? Beda rumah. Oh beda rumah? Iya beda rumah. Beda rumah sama lokasi juga beda. Oh beda ya? Iya. Oke siap. Tahan dulu ya Bu ya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bu Juwita kisah pengalamannya nih Bu? Jadi saya tuh tahun 2006 pindah ke suatu daerah. Di situ komplek rumahan gitu. Waktu itu dari tahun 2006 sampai tahun 2017 saya tinggal di situ. Kondisinya karena lagi ada pembangunan di daerah situ dan kebetulan yang punya rumah jual rumahnya. Otomatis saya kan harus pindah kontrakan. Oh jadi Ibu ngontrak di rumah itu? Iya ngontrak. Daerah mana kalau tahu Bu? Kabupaten Tangerang. Oh Kabupaten. Oke. Pindah kontrakan dan di situ saya sama keluarga tuh sudah berbaur dengan masyarakat situ. Jadi untuk pindah ke tempat lain tuh kayaknya berat gitu kan Kak. Kebetulan di situ ada satu rumah kosong. Sebenarnya dulu pas awal-awal pindah ke situ banyak rumah kosong di situ yang gak terisi gitu ya. Jadi ditelantarkan tapi ada yang punya. Jadi mereka mungkin hanya untuk invest aja gitu. Tapi di tahun 2017 itu pas saya pindah ke rumah yang baru itu udah rame situasinya. Udah padat semua terisi lah rumahnya seperti itu. Jadi saya pindah ke rumah itu di tahun 2017 karena memang rumah itu yang paling murah. Berapa itu Bu setahun? 1 tahun 5 juta. Ah 5 juta? Iya. Perumahan? Perumahan. Oh, murah banget. Sedangkan yang lain itu udah ada yang 11 juta, 15 juta paling murah. Iya. Ini rumahnya berapa 2 lantai? kamar, tipe 36. Oh 36. Iya. Okay. Saya juga sih sebenarnya suka dengar selentingan-selentingan kalau di rumah itu ada penghuninya begitu kan, selain kita gitu ya. Cuman memang karena belum pernah ngelihat langsung, hanya dengar cerita, berani lah gitu. Jadi di tahun 2017 saya pindah ke rumah itu, awal-awal baik-baik saja. Saya di situ tinggal sama suami saya, anak 2. Anak saya paling besar perempuan, yang nomor 2 laki-laki. Awal-awal tinggal di situ 1 bulan 2 bulan belum ada gangguan yang langsung ke kita gitu ya. Cuman memang kadang kayak orang ngedengar ada yang masak di dapur. Tapi masih tikus seperti itu. Karena suatu hari saya tuh tipe orang yang kalau mau menjelang tidur semua perabotan harus dicuci dulu. Kalau perlu ngepel dulu lah biar kita tidurnya enak gitu kan. Tipe orang seperti itu lah. Jadi saya udah cuciin semua perabotan, saya taruh di tempatnya. Menjelang subuh saya bangun,
penggorengan udah pindah. Kalau misalnya sama tikus atau apa, mungkin posisi terbalik ya. Tapi itu di atas kompor. Oke. Posisi di atas kompor gitu kan, penggorengan. Siapa yang mindahin? Mungkin suami kah atau anak? Kalau suami kan kebetulan kerjanya shift malam terus. Oh, shift Dia malam. security. Kalau anak, nggak mungkin ya. Soalnya mereka kalau misalnya mau bikin apa, istilahnya sebelum jam 9, jam 10 lah. Kadang saya jam 10 tuh udah rapi semua, udah cuci semua gitu kan. Itu juga kondisinya bersih, cuman pindah aja. Selain itu Kak, jadi pernah tuh Kak, Bang, suatu malam, anak-anak udah pada tidur ya. Terus saya sudah rapikan semua perabotan, dan mungkin karena sudah kebiasaan ya, biasa saya berbuat seperti itu. Jadi kalau misalnya mau tidur, kompor dilihat dulu, apa dilihat dulu gitu. Sekitar jam 2, jam 3 malam saya kebangun, banyak asap hitam. Itu saya ke belakang, tahu kompor nyala dan di atasnya ada penggorengan. Kalaupun misalnya anak saya mau nyalain obat nyamuk misalnya, kenapa harus naruh penggorengan di atasnya? Jadi yang bikin asap hitam itu karena ada penggorengan ya di atasnya gitu Bang. Jadi kayak gosong. Iya. Asap Bang, jadi kayak, untungnya kita kebangun ya. Awal-awalnya hanya seperti itu, belum sampai penampakan, belum sampai ada gangguan ke fisik gitu ya. Sampai suatu malam, hujan deras. Kebetulan kita tuh sama tetangga hubungannya udah kayak saudara gitu. Jadi ada tetangga saya yang waktu itu suaminya pulang kampung, nginep di rumah. Karena memang kondisi kan suami shift malam, jadi kita leluasa gitu. Nginep di rumah, kondisi lagi hujan deras malam Jumat waktu itu. Ya dasar kita apa aja jadi bercerita gitu ya Bang. Dia bertanya, "Wi, kamu selama di sini gak pernah ada gangguan apa?" Awalnya seperti itu Bang. Nah terus saya bilang, nggak pernah ngerasa ada gangguan atau apa. Cuman yang waktu itu Bude, saya panggil dia Bude, yang saya cerita sama Bude soal kompor. Saya tanya anak-anak juga nggak tahu gitu. Nah sudah itu, oh syukurlah, soalnya kan waktu sebelum kamu tuh Sile ini sampai pernah dipindahkan, tidurnya dia dipindahin ya. Jadi sebelum saya itu pernah ada yang ngisi rumah itu Bang. Cuman nggak lama, cuman 2 bulan. Adik kakak laki-laki dua-duanya. Ya itu sering digangguin katanya. Lagi tidur sampai dipindahin gitu kan. Itu hujan deras Bang. Dia lagi cerita seperti itu, minyak wangi terbang. Minyak wangi gimana maksudnya? Botol minyak wangi. Botol minyak wangi terbang, dipecahin di depan kita. Pecah depan kita. Kita lagi cerita-cerita seperti itu Bang. Spontan kaget ya. Terus kata Bude, udah masing-masing aja, gak usah ganggu-ganggu, dunia kamu lain. Dia teriakin seperti itu. Setelah kejadian itu, ya anak-anak ada rasa takut ya Bang ya. Cuman kondisi kan kita ngontrak juga udah setahun, maksudnya ngambil 1 tahun gitu kan. Kita kelarin dulu lah gitu. Ya itu mah cuman mungkin hanya pas malam itu. Setelah kita bercerita seperti itu sama Bude, ada gangguan minyak wangi itu, istilahnya kita nggak bisa lanjutin obrolan kan, udah kita tidur aja gitu. Alhamdulillah sih selama semalam itu nggak ada gangguan apa-apa, hanya itu aja, minyak wangi itu aja. Itu terbangnya kayak dilempar atau tiba-tiba jatuh gitu Bu? Terbang Bang, terbang kayak ada yang bawa. Saya, Bude, anak saya ya lihat, ada anaknya Bude juga, si Pipitnya itu ada. Terbang, kayak ada yang bawa dipecahin di depan kita gitu. Oh gila ya. Setelah kejadian malam itu, 2 hari kemudian, anak saya perempuan bilang ke saya, "Bu, kayaknya kok semenjak minyak wangi itu, kayak kita tuh kayak ada yang merhatiin gitu. Kadang Mbak tuh katanya kalau lagi di rumah sendiri, merinding gitu kan." Terus saya bilang ke dia, "Kita baca-bacaan aja Mbak, sebisa-bisanya gitu. Mungkin itu hanya pas malam itu aja," saya gitu kan. Gak taunya anak saya tuh sering merasakan seperti itu. Kayak orang ketakutan terus gitu. Tapi dia tuh gak bilang, gak cerita. Anak ibu umur berapa tahun waktu itu? Waktu itu umur 17 tahun, 16-17 tahun. Udah mau lulus SMA itu. Kita tuh gak tahu kalau misalnya dia ada yang
ikutin sebenarnya. Taunya itu waktu itu pernah Bang, jadi anak saya itu di rumah lagi sendirian gitu ya. Terus dia lagi di kamar, kok kata dia di belakang kayak ada sosok gitu, kayak perempuan gitu kan. Setelah itu dia sakit, hampir 3 minggu sakitnya. Sudah berobat ke dokter, dia kondisinya kalau malam tuh panas tinggi, sampai rambut dia tuh rontok. Berobat ke dokter, gak ada perubahan. Kadang kalau malam nangis gitu, tahu apa yang ditangisin. Jadi dia tidur, kebangun nangis. Akhirnya ada yang ngasih tahu, coba deh ke Ustadz ini gitu. Kita bawa ke sana. Setelah di sana itu Pak Ustadz bilang kalau ini ada yang ngikut, dan yang ngikutnya itu dari sekolah dia. Jadi memang gini ya Bang ya, satu komplek itu di perumahan tempat saya tinggal ada sekolahan. Nah di situ banyak penunggunya gitu mungkin, dan memang suka kejadian sampai pernah kesurupan satu kelas. Iya. Nah dan anak saya itu pas lagi ada yang kesurupan itu satu kelas itu dia enggak, tapi ingatannya memorinya gimana sih Bang kalau kita ngelihat orang kesurupan kayak gimana ya, dia pas pulang ke rumah itu kayak diem, lain gitu. Kayak kebayang gitu kayak kebayang dan nggak tahu ya memang ada yang ikut. Akhirnya tuh kan sama Pak Ustadz tuh alhamdulillah bisa dikembalikan ke sekolahan. Waktu itu pengobatan ada interaksi Bu antara Pak Ustadz sama yang anak ibu ini? Ada. Jadi kan kondisinya kan saya yang bawa anak ke tempat Pak Ustadz. Pas di situ dia baca-bacaan gitu kan, terus Pak Ustadz bilang pulang kasihan ini anak. Terus kata dia, saya nggak mau pulang, saya betah di sini. Akhirnya Pak Ustadz entah bagaimana caranya ya. Ya udah, saya mau pulang, tapi dianterin. Dianterin lah. Anak ibu dia bawa ke sekolahan? Anak saya ikut. Oh ikut. Nah, bapaknya ikut juga ke sekolah. Terus? Dianterin ke sana. Dia sebutkan nama, cuman saya lupa. Cuman mungkin anak saya ingat. Saya lupa, dia sebutkan nama. Dan memang Bang, sampai tahun ini juga, kebetulan kan adiknya sekolah di situ juga sekarang. Tahun kemarin lagi ada acara perlombaan Paskibraka ya di sekolah itu. Ada kejadian juga, pendatang dari jauh, satu kelompok itu semua kesurupan gitu. Berarti tahun 2023 dong? Iya, 2023 tahun kemarin. Iya. Setelah anak saya sembuh, alhamdulillah ya Bang ya. Setelah 5 bulan tinggal di situ, ada kejadian lagi. Jadi anak perempuan saya udah sembuh, anak laki-laki saya nggak mau pulang. Jadi gini Bang, dia main ceritanya, dia main, pulang agak malam ke rumah. Sampai rumah, langsung papasan sama pocong. Dan kondisi dia mungkin takut ya, takut pulang ya. Akhirnya dia nginep di rumah temennya. Ibunya teman WA, Bu, anak ibu nginep di sini ya, gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya pikir karena malam minggu, nggak apa-apa. Besoknya malam, kan Senin harus sekolah. Dia nggak mau pulang juga. Kita samperin lah ke sana sama anak saya yang perempuan. Kenapa Dek nggak mau pulang? Di rumah kan ada itu Bu, takut. Anak saya yang laki-laki itu kan. Terus akhirnya kata bapaknya, ya bagaimanapun juga harus dihadapin. Insya Allah nanti kita cari rumah, kita pindah gitu kan. Itu udah 5 bulan tuh memang udah ada kepikiran pengen pindah gitu ya Bang ya. Karena memang ya istilahnya kayak perabotan pindah sendiri mah udahlah, udah biasa gitu, entah kenapa mungkin ada omongan pengen pindah atau bagaimana ya, penunggu di situ kayak dengar, kayak tahu gitu Bang. Dan memang yang dari dulu awal pas saya pindah ke situ, yang di situ itu ya itu yang orang tinggi gede. Tetangga bilang pas pertama pindah ya Bang ya, kamu nggak takut? Ini kan ada ini orangnya tinggi gede gitu kan. Bukan percaya nggak percaya. Cuman mungkin ke kita nggak ganggu gitu kan, ada pikiran ke situ. Pas setelah 5 bulan di situ Bang, saya kan punya kegiatan. Saya suka terima jasa cuci gosok. Kalau ngerjain tuh saya malam-malam. Entah kenapa, mungkin karena fobia nggak pernah bisa tidur ya Bang ya. Pertama nggak bisa tidur dulu itu karena anak saya sakit. Jadi kan suka berkelanjutan ya Bang ya, kalau awalnya nggak bisa tidur dia nggak bisa tidur kan. Iya, awal begadang terus besok susah tidur malam gitu, lagi. anak saya sakit. Keduanya rasa khawatir anak saya laki-laki yang nggak mau pulang kan. Akhirnya setiap malam saya tuh
ngerjain gosok, kalau nggak nyuci. Entah kenapa tuh Bang, di malam itu bener-bener yang merinding-merinding, setiap malam sih ngerasain. Cuman malam itu tuh bener-bener yang gimana gitu, takut. Nah setelah saya jemurin baju, saya rebah. Pas berebah itu nggak ada mimpi, nggak ada apa Bang. Cuman pas saya buka mata, si pocong di depan mata saya, di depan muka saya banget. Mukanya dia yang ada keluar belatung-belatung kayak gitu, depan banget tuh Bang. Astagfirullahaladzim, gimana sih Bang, kayak kena erep-erep, berusaha baca doa tapi nggak bisa. Itu saya tahu, jadi otak saya mikir, ini saya harus ada yang bangunin. Saya baca doa nggak bisa, udah ya keluh lah, gimana sih lidahnya, dan nggak ada yang bangunin karena saya posisi di kamar depan, anak-anak di kamar belakang. Nggak ada yang bangunin Bang, sampai itu pocong dikelilingin saya, pocong semua. Saya sampai kepikiran gini Bang, ya Allah kalau misalnya harus meninggal malam ini gitu kan, jangan dulu gitu. Saya tolonglah bangunin, ada yang bangunin gitu. Alhamdulillahnya Bang, anak saya yang laki-laki kebangun dengar saya teriak-teriak mungkin. Ibu kenapa gitu kan. Terus udah saya bangun, baca-bacaan Bu, dikasih minum sama dia. Saya agak ini untuk tidur lagi tuh takut ya Bang ya. Tapi kenapa saya tertidur lagi? Dan tidur lagi, saya posisi tidur, ini pocong ini berderet. Tapi nggak ngelilingin kayak tadi, cuma berderet. Jadi kayak berlanjut loh Bang. Gila, serem ya. Saya kan gini, mimpi nggak mungkin ada yang berlanjut begitu. Saya teriak-teriak lagi, dibangunin lagi sama anak saya. Udah tidurnya bareng-bareng aja gitu kan. Udah kita tidur bareng-bareng. Tapi saya nggak tidur, udah ngambil wudhu aja, sholat gitu kan. Besoknya saya cerita ke teman saya ada teman dekat Bang. Asli orang situ. Jadi memang kecilnya itu besar di situ gitu kan. Teh, masa semalam saya begini-begini gitu kan. Aduh, kayaknya benar-benar harus pindah deh gitu. Terus kata si Teteh, memang kalau pocong mah bukan dari rumah ini. Kebetulan Bang, rumah saya, kontrakan saya di belakangnya itu perkampungan. Jadi belakang komplek gitu ya. Bukan dari rumah ini kalau pocong mah. Dari belakang. Teteh juga pernah digangguin, dia bilang begitu. Oh iya Teh, terus gimana ya Teh ya, saya istilahnya minta tolong lah Teh kalau misalnya ada rumah lagi yang bisa dikontrakin. Karena kan sekarang kondisinya di perumahan itu udah full loh Bang. Dia rumah yang kosong itu cuma yang saya tempatin. Udah pengen pindah lah bagaimana gitu malam itu tuh. Ya disabarin dulu aja gitu. Terus kata bapaknya anak-anak juga, udah lah Wi, diiniin dulu, sabarin dulu, kita pelan-pelan sambil nyari gitu. Karena kan baru menjelang 6 bulan ya Bang ya. Setelah itu, besoknya itu kita adain pengajian. Kebetulan saya dapat jadwal pengajian malam Jumat gitu ya Bang ya. Alhamdulillah 2 malam nggak ada gangguan. Sebenarnya Bang, semenjak saya tinggal di rumah itu, saya belum pernah digangguin sama orang yang tinggi gede. Belum pernah. Itu kan malam Jumat pengajian. Jumat, Sabtu, si Bude sama ada teman saya bantu-bantu bebenah. Karena kita pinjam piring RT gitu kan, otomatis harus kembaliin, kita bantu-bantu bebenah. Itu siang hari loh Bang. Dan kenapa itu si Bude itu lagi ngelapin piring, matanya ke pintu aja, ke pintu kamar. Jadi kita posisi beres tuh di dalam kamar, matanya ke pintu gitu. Terus ngeliat lagi, saya juga ngerasa sih Bang, ini ada yang merhatiin gitu kan. Terus saya tanya ke Bude, Deh, ngapain lihat pintu aja? Ada yang ngeliatin ya? Terus dia bilang, ya Wi, kok perasaan ada yang ini kata ada yang merhatiin, dia bilang gitu. Terus kita baca-bacaan lagi lah gitu. Setelah itu, malam minggunya ada acara hajatan tetangga ya. Anak-anak saya tuh pada pergi nonton kan ke sana. Saya parahnya anak saya yang perempuan, Mbak, tolong yuk antarin sandal ke rumah teman gitu kan, di lain komplek tapi deketan gitu Bang. Kita jalan kaki. Kenapa pas pulang-pulang itu di perjalanan ada rumah kosong tapi terang benderang gitu Bang. Tapi saya tahu itu rumah kosong. Anak saya itu yang perempuan megang tangan saya kenceng, tapi dia nggak bilang, Bu itu kok ramai. Saya juga ngelihat tapi nggak bilang ke dia. Saya pikir takut dia takut kan. Pegangan tangan tuh sampai ke rumah. Saya tanya anak saya, Mbak, kenapa tadi pegang tangan Ibu kenceng banget? Tadi kok lewat rumah deket pos kok ramai banget ya Bu ya?
Iya benar, saya bilang gitu. Kok nggak ada kakinya ya Mbak? Iya kata dia gitu kan. Ya udah samper Iki suruh pulang. Itu malam minggu kan Bang, ramai ya. Pulanglah anak saya yang cowok. Udah kita pada tidur. Gak taunya Bang, pas malam itu mulailah datang tuh gangguan dari orang yang tinggi gede. Itu gimana awal itu? Jadi waktu itu saya udah tidur ya Bang ya, sekitar jam 11, jam 12 lah gitu kan. Jadi malam itu saya mimpi Bang, mimpi tapi kayak sadar, setengah sadar gitu ya. Badan itu kayak ditindihin gitu Bang, ditindihin, cuman ngebuka mata, ada sosok hitam di atas saya gitu kan, ngap gitu Bang, misalnya kayak gimana sih, kayak kena erep-erep gitu. Cuman ya itu balik lagi ke ingatan saya, kalau seperti itu harus ada yang bangunin. Jadi kayak orang penyelamat saya harus ada yang bangunin, seperti itu ya Bang ya. Iya, iya. Saya udah berontak atau bagaimana tuh, dia malah tambah neken badan saya gitu ya Bang ya. Sampai kayak orang kehabisan napas. Alhamdulillah anak saya yang perempuan bangunin. Bu, bangun gimana sih gitu ya. Baca-bacaan makanya, kalau mau tidur baca-bacaan, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, Mbak, tadi kok ibu mimpi kayak bener ya, kayak ada orang yang nindihin. Dan dia nyeletuk, jangan-jangan si hitam. Anak saya nyeletuk seperti itu. Dari situ saya udah nggak berani tidur lah, nggak berani tidur, bener-bener yang nggak berani tidur Bang. Itu kan saya ditinggal di situ hampir 6 bulan, nggak pernah ada saya merasa diganggu sama dia gitu. Sedangkan orang-orang bilang justru yang nakutin itu orang tinggi besar itu yang di situ. Tapi selama 6 bulan ini baru kali ini sih Ibu? Iya, baru kali itu. Setelah mimpi itu ya Bang ya, saya tuh cuman cerita sama tetangga, sama teman saya itu si Budi, sama ya beberapa orang. Jangan-jangan yang dibilang si Ele itu bener loh, soal si hitam itu yang tinggi gede gitu kan. Terus kata Bude Pipit, kemarin katanya sempet masuk ke rumah dia. Jadi gini Bang, ada tetangga saya, beda satu rumah lagi, dia orang bisa gitu kan. Katanya dia sempat ngelihat orang tinggi gede itu masuk ke rumah Bude Pipit, karena rumah Bude Pipit itu seberang-seberangan. Masuk ke rumah Bude Pipit, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang ke dia, tapi kenapa tadi malam saya mimpi begini gitu kan, mimpi seperti itu. Itu cuma mimpi. Saya ngobatin inilah, biar nggak takut ya Bang ya. Ya mungkin cuma mimpi gitu. Besok malamnya seperti itu lagi Bang. Mimpi ditindihin lagi. Sampai bener-bener yang kayak kehabisan napas gitu Bang. Pas bangun itu bener-bener yang ngap gitu, dada tuh ngap. Paginya saya bilang suami, udah kan ada BPJS, ke dokter aja. Jadi saya cerita, gak menceritakan awalnya ngap itu dari mana gitu ya, cuman ke dokter aja gitu. Udah ya kita suruh ke dokter ya ke dokter aja. Kenapa saya gak cerita sama suami ya? Dia tuh kadang kalau kita cerita hal seperti itu, ya udahlah masing-masing. Beda gitu ya, beda ini. Cuman kalau memang perempuan ya kadang ya mungkin ada benernya juga gitu kan. Kayak saya makanya lebih banyak cerita ke si Bude atau ke teman saya gitu kan. Dan istilahnya Bang, tetangga di situ tuh tahu kok rumah itu seperti itu gitu. Cuman kalau untuk ceritain soal gangguan sampai saya tidur sampai ditindihin gitu kan malu sayanya. Gitu ya Bang ya. Jadi saya hanya cerita ke teman dekat. Ke anak pun nggak cerita. Cerita hanya mimpi. Dan karena anak saya yang paling besar waktu itu kan cuma bilang, lah mungkin si hitam. Jadi saya untuk cerita ke dia lagi, saya takutnya anak-anak ada rasa khawatir. Nah 2 kali itu Bang, ketiga kalinya, coba Dewi kita ngaji Yasin bareng-bareng di rumah, kata Budi depan rumah. Ya udah ayo gitu kan, ngajilah Yasin kita bareng-bareng di rumah. Selamat hampir seminggu alhamdulillah Bang, gak ada gangguan apa-apa. Pas yang awal-awal mulai lagi ada gangguan, kan anak saya tidur di kamar belakang, anak perempuan, kalau anak laki-laki kan tidur di mana aja dia ya. Saya tidur di kamar depan. Pas itu anak saya di kamar belakang kekunci. Gini loh Bang, namanya juga rumah tua ya, rumah udah lama kosong gitu. Kondisi kunci itu tuh nggak berfungsi. Jadi kita tuh kalau kunci kamar pakai slot. Oh slot saya, slot samping.
itu slot nggak dipasang. Tapi itu pintu nggak bisa dibuka. Saya tanyakan sama anak, dia di dalam kan, coba slotnya di ini. Aku nggak slot bu, dia bilang seperti itu kan. Apa didobrak aja ya, tapi kan rumah orang ya, tapi mau bagaimana lagi. Didobrak, udah istilahnya nggak ada kejadian, hanya pintu gitu kan. Pas besoknya lagi, malamnya bang, anak saya bilang ke saya, Bu, kayaknya di kamar Mbak ada orang deh. Ada orang gimana Mbak gitu kan. Biasa ya ada yang suka pindahin perabotan atau bagaimana saya gitu. Maksudnya alat-alat dia atau bagaimana gitu. Enggak sih Bu, cuman kalau tidur Mida kayak ada yang meluk. Kalau tidur tuh ada yang meluk katanya. Kayak ada yang, gimana sih Bang kalau perasaan ada yang meluk gitu kan. Iya, iya. Kenapa Mida nggak bilang, kenapa baru bilang gitu kan. Baru tadi malam Bu. Mida gimana mau bilang, takut. Jadi selama tidur dia dipeluk. Dipeluk, ya ada yang meluk lah gitu. Cuman karena memang sosoknya nggak kelihatan, cuman dia juga untuk cerita lebih banyak takut halusinasi mungkin ya Bang ya. Cuman cerita ke saya seperti itu. Serasa ada yang meluk. Serasa ada yang meluk. Kayaknya ada orang deh. Ada orang lain deh gitu kan di kamar. Itu setelah pintunya kekunci sendiri kan Bang. Terus saya bilang ya udah besok malam tidur di kamar depan aja bareng-bareng gitu. Akhirnya kita tidur bareng-bareng. Jadi pas malam itu kan kita tuh tidurnya satu kamar ya Bang ya. Karena saya tuh memang beberapa malam sebelumnya tuh hampir ada 2 bulan lah nggak bisa tidur kalau malam, ada rasa takut itu ya Bang ya. Pas malam itu entah kenapa tuh jam 11 tuh udah tidur lah. Dan erep-erep tuh datang lagi. Seperti ditindihin lagi gitu kan Bang. Gimana sih Bang kalau kita kena erep-erep mau minta tolong juga mulut rasanya gimana gitu kan. Mau baca-bacaan juga gak keluar. Gak bisa gitu kan, cuman di hati juga udah ada rasa takut gitu kan. Anak saya yang perempuan ngebangunin. Itu ke satu kamar kan tidurnya. Bu, kenapa sih kalau tiap tidur seperti itu? Dia bilang gitu kan. Ya seperti biasa dia bilangnya, Tem jangan ganggu dong Tem. Dia bilang gitu. Ngomong gitu? Iya. Gak tahu dia yang ngomong, apa ada sosok lain yang ngomong gitu kan. Dia seperti itu, Tem jangan ganggu ya Tem gitu. Akhirnya udahlah saya istilahnya daripada saya tidur lagi mendingan sholat gitu kan. Kalau menjelang pagi itu memang Bang, jadi habis subuh saya tidur aman lah gitu kan. Besok malamnya saya ketiduran lagi dan erep-erep itu datang lagi Bang. Dan si Mbak ini, saya manggil anak saya Mbak ya, si Mida ini bangunin. Bu, bangun Bu. Kenapa lagi sih Bu? Dia bilang gitu kan. Makanya baca-baca kalau tidur. Ibu nyuruh Mbak sama Iki baca-baca, ibu nggak baca-baca gitu. Iya Mbak, ibu udah baca-baca. Dan entah kenapa saya ketiduran lagi Bang. Biasanya kan enggak tuh. Saya ketiduran lagi. Anak saya yang perempuan yang kena erep-erep. Gimana tuh kalau dia? Jadi saya ketiduran, karena kita beberapa hari itu memang tidur satu kamar ya Bang ya. Ya gimana sih Bang, orang kena astagfirullahaladzim gitu kan, kayak orang dia mau ngucapin kayak ada beban berat gitu kan di badan dia. Saya bangunin, Mama bangun Mbak, kenapa Mbak? Mimpi Bu, kena erep-erep, dia bilang gitu, dia belum bilang. Akhirnya besoknya dia tuh ada kegiatan dia kan aktif ya kegiatan pramuka seperti itu Bang. Dia ada kegiatan ke daerah ke Curug mana gitu, entahlah sama dari pramuka dia ikut ke sana. Dia nggak ada di rumah kan malam, karena nginep di sananya. Saya juga untuk tidur itu memang udah ada fobia, takut gitu ya Bang ya. Terus bude yang depan nawarin, tidur rumah aku aja, dia gitu kan, kalau kamu takut. Waktu itu suami kemana Bu? Memang kan suami itu kerjanya nggak ada liburnya Bang, jadi shift malam, setiap malam jadi berangkat jam 7. Pulang jam 7 pagi. Itu jaga apa Bu? Perusahaan BUMN. Oh BUMN. Iya, cuman memang karena faktor usia ya Bang ya, jadi untuk siang itu sudah tidak bisa gitu kan. Jadi tetap bekerja tapi shift malam. Jadi hanya untuk shift malam aja sampai sekarang. Sampai sekarang nih? Iya, masih shift malam aja kerja. Sehat-sehat dulu Pak ya. Alhamdulillah, amin. Lanjut Bu. Akhirnya kita nginep kan di rumah si Bude, karena memang seberangan rumah gitu. Nginep rumah si Bude. Besok malamnya anak saya pulang, kita tidur di rumah lagi gitu. Malam itu aman, gak ada gangguan. Ini udah mau menjelang 8 bulan ya Bang ya. Selama seminggu itu terus kayak diteror Bang.
Jadi 8 bulan itu kita udah dapat rumah untuk pindah. Jadi pas itu kita udah dapat rumah, nanti kita pindah ke sini, ke daerah sini gitu kan. Kita juga udah ngomong ke tetangga, jadi udah tahulah kita mau pindah gitu ke sini gitu. Cuman waktu itu tanggung anak saya tuh mau lulus sekolah loh Bang. Oke. Nah, jadi kan kalau dari situ bisa jalan kaki kan ke sekolah. Jadi tanggung dia nunggu kayaknya selesai ujian deh. Niatnya tuh seperti itu. Nah selama seminggu itu saya kena erep-erep terus Bang. Gak taunya saya kena erep-erep. 2 kali saya kena erep-erep, anak saya aman. Ketiga kalinya begitu. Saya dibangunin anak, pindah ke anak saya. Oh, ganti-gantian ya? Sampai akhirnya dia masih bilang erep-erep gitu kan. Saya tanya, Mbak, ini tuh bukan hal yang wajar. Ibu mau tanya, Mbak, kenapa tiap malam tidurnya seperti itu? Lah, ibu kenapa tidur? Namanya juga anak dewasa ya. Dia balik nanya kan, ibu kenapa kalau tidur seperti itu? Akhirnya saya bilang kan, saya kan nggak pernah bilang Bang kalau saya kayak ditindihin gitu. Waktu itu doang yang pas dia bilang si hitam gitu kan. Terus terang aja Mbak, ibu tuh kayak diganggu sama orang tinggi gede gitu kan, kayak nindihin badan ibu gitu. Nah, ibu tanya Mbak kenapa? Kalau ini udah nggak wajar. Sama Bu, Mbak juga kayak ditindihin orang tinggi gede begitu. Dia bilang begitu. Kita bilang aja ya ke bapak saya gitu kan. Jangan Bu gitu kan. Karena gimana ya, saya sama anak-anak kurang deket lah sama bapaknya. Maksudnya gak ada komunikasi yang bagus gitu ya Bang ya. Jadi kita bagaimana nih Bu? Kan kita udah mau pindah ini Mbak. Ya udahlah kita pindah cepat aja deh. Mudah-mudahan minggu depan udah bisa pindah. Saya bilang seperti itu ke anak. Dan bagaimanapun juga hal seperti itu di luar ini ya Bang ya. Maksudnya gak bisa kita, udah kamu jangan ganggu ya. Gak bisa seperti itu kan Bang istilahnya gitu kan. Cuman nanti kalau misalnya kita pindah dari sini, usahainlah kita adain pengajian dulu biar kita aman di tempat yang baru seperti itu Bang. Setelah 8,5 bulan kan kita bertahan ya di situ ya. Cuman memang gimana sih kita kalau Hawa udah nggak betah, udah setiap malam tuh kayak takut. Kita mau istirahat juga nggak nyaman gitu kan. Saya bilang sama suami, udahlah kita istilah tempat udah ada, kita pindah aja gitu kan sekarang. Tapi memang waktu itu tuh pikiran tuh anak mau lulus sekolah lah gitu ya Bang ya. Kalau dari tempat yang baru mungkin harus ada kendaraan gitu kan. Tapi saya bilang bismillah aja. Terus saya tanya anak, gimana kalau kita pindah gitu kan. Terus dia bilang, ya Bu lebih baik pindah gitu. Soal sekolah mungkin dia bisa dibantu temannya untuk antar jemput atau bagaimana gitu kan Bang. Karena memang udah nggak bisa dihandle lagi itunya. Yang tinggi besar itu udah kayak orang kesel, marah gitu kan Bang. Udah istilahnya perabotan yang berpindah tempat mah kayak udah biasa. Udah biasa. Ya udah suasana sehari-hari gitu Bang. Jadi kita tuh udah biasa lah gitu. Gitu nggak tahu yang tinggi besar atau bagaimana. Cuman kalau misalnya kayak gangguan seperti itu kan kayaknya gimana ya Bang ya. Kita juga iya. Jadinya. Takutnya tuh gini Bang, kalau nggak ada yang bangunin lewat. Takutnya kan seperti itu. Mungkin untuk masih ganggu saya, nggak apa-apa gitu ya Bang. Cuma pas udah ke anak itu loh Bang yang saya ada rasa khawatir yang besar gitu. Udah akhirnya kita pindah dari rumah itu setelah 8,5 bulan lah tinggal di situ. Pindah kemana waktu itu Bu? Masih deket sih, nggak terlalu jauh dari rumah yang lama yang itu ya Bang ya. Beda kelurahan gitu. 15 menit lah ke situ. Itu di perumahan juga atau di perkampungan? Di perumahan juga. Jujur aja Bang, selama tinggal di rumah itu kita tiap hari jalan. Apanya jalan? Nyari rumah. Jadi siang hari itu kita jalan nyari rumah. Karena memang udah menggebu-gebu pengen pindah gitu kan Bang. Nyari rumah yang sesuai dengan kemampuan kita. Oh maksudnya Ibu nyari-nyari terus? Iya nyari terus. Selama masih di rumah yang lama iya, nih? selama masih rumah itu. Setelah ada gangguan itu setiap hari saya jalan nyari rumah. Sampai jauh-jauh lah gitu ya Bang ya. Tapi alhamdulillah rezekinya malah deket di situ gitu. Dan harga juga saya sampai sekarang. Sampai detik ini? Sampai detik ini 7 juta 1 tahun. Murah ya? Tapi aman itu Bu? Aman alhamdulillah. Aman ya? Alhamdulillah.
Aman alhamdulillah, cuman memang ya Bang ya, ada hal yang lain di anak saya yang paling kecil ini. Oke, yang Ada Lafi ini nih. Enggak, bukan. Yang kan karena saya pindah dari situ saya hamil 2 bulan. Oh, langsung hamil. Hamil 2 bulan. Oh. Ada sampai sekarang. Jadi saya ada anak yang paling kecil ya Bang ya. Oh, berarti 3 ya anaknya. Iya. Dia itu kayaknya nggak bisa tidur malam. Setiap malam tuh begadang sampai sekarang. Sekarang Sampai berapa sekarang. umur itu orang? Kan apa karena pengaruh saya atau bagaimana saya nggak tahu ya Bang ya. Pengaruh saya nggak bisa tidur ya. Sekarang 6 tahun usianya. 6 tahun ya. Sampai sekarang. Oh, maksudnya nggak bisa tidur cepet. Tidurnya tengah malam. Mending tidur tengah malam. Subuh baru tidur, habis subuh. Wow, saya banget tuh. Iya, azan sholat baru tidur. Iya benar. Itu. Oke. Tapi dia siang jam 10 pagi bangun. Jam 10 bangun. Cuman karena sayanya mungkin ya saya jadi fobia tidur lah sampai sekarang masih fobia aja, ada rasa takut gitu kan. Kayak khawatir ya. Iya. Tapi kalau rumah yang baru gimana, Bu? Alhamdulillah aman sih di rumah yang baru. Ya mungkin awal-awal pindah gimana ya Bang ya. Kalau kita udah pernah di suatu posisi yang hafal nih ada gitu kan. Awal-awal pindah berinding gitu. Pernah juga sih lewat. Cuman kayaknya baik lah, nggak ini gitu Bang. Sekarang udah berapa tahun di situ saya. Sampai 2024 ini sekarang. Sampai ya? sekarang. Alhamdulillah, sampai semoga betah di rumah dan yang baru. alhamdulillah rumah yang saya tempatin sampai sekarang kosong Bang. Yang mana maksudnya? Yang saya pindah itu. Yang sebelumnya ini. Yang sebelumnya yang 5 sebelum juta. Iya, yang 8 bulan setengah saya tempatin. Oke. Sampai sekarang kosong. Pernah ada yang nempatin 2 minggu pindah. Sampai sekarang kosong. Karena kan saya masih suka ke daerah situ ya, masih ini. Tapi bangunannya rapi, Bu. Kemarin tuh habis direnov. Dengan tujuan kalau direnov kan istilahnya lebih tinggi ya harga ya. Harga lebih tinggi dan mungkin kok nggak laku-laku apa karena belum renov mungkin ya. Tapi sampai sekarang kemarin terakhir katanya ada anaknya yang ngisiin. Oke. Tapi cuma 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu aja. Anak yang punya rumah. Iya, anak yang punya rumah. Gila ya, serem amat ya. Nah nih Bu, pas Ibu tinggal di situ, kan akhirnya Ibu pindah nih. Nah, tetangga-tetangga Ibu nih sekitaran rumah itu ya, pernah juga gak Bu ngalamin kejadian di rumah mereka masing-masing? Mungkin kan sering kumpul nih, gibah istri di situ ya kan, nongki-nongki lah. Saya tahunya setelah pindah. Setelah pindah? Iya, jadi kan setelah pindah itu, kita masih suka main ke situ ya. Beberapa orang kan bertanya, itu belum 1 tahun kok udah pindah aja gitu. Lah emang kenapa gitu. Jadi memang banyak pertanyaan, saya pindah juga banyak pertanyaan ya Bang ya. Cuman kita alasan karena udah dapat yang lebih nyaman gitu aja. Saya tuh menjaga nama yang punya rumah lah Bang. Ya kan? Iya, benar-benar. Pas saya ke situ main, adalah yang bilang, jadi gini, namanya juga mama, temen datang, dia datang nih main. Kumpul semua kan, Padangan lah, sampai Padangan dulu sampai cerita. Ternyata selain di rumah saya juga hampir semua rumah itu ada juga Bang. Bahkan ada rumah yang setelah saya pindah, 1 bulan setelah saya pindah, kayak gimana ya, dibersihin gitu lah rumahnya. Iya. Jadi memang gini ya Bang, di situ ada semacam gudang. Jadi ada lahan kosong, sama yang punya tanah dibikin gudang. Nah, karena kan ketutup begitu, itu tempat suka dipakai untuk kalau misalnya warga di situ ada hajatan. Katanya setelah saya pindah, yang di rumah saya pindah ke rumah teman saya, tetangga saya di situ. Dibersihin lah dan dibuang ke gudang itu. Dibuang ke situ katanya mah. Oke, dipindahin tuh. Dipindahin, ya kan itu kan kosong lah istilahnya gitu. Iya. Pantesan Bang. Setelah saya pindah, tetangga di situ hajatan. Saya diundang untuk, bukan diundang datang, diundang untuk ngebantu. Karena memang udah bestie banget gitu lah. Iya. Diundang untuk ngebantu. Posisi dapurnya itu dapur orang hajatan di pojokan gudang. Saya waktu itu disuruh bikin kopi. Tapi kenapa tukang masak lihat saya ada di situ? Diam aja lagi metikin toge katanya. Tukang masak itu nanya saya, "Wah, gimana kabar? Gimana sih, Bang?" Misalnya gitu kan. Saya diam aja, saya gitu yang dia ingin wujud saya gitu, Bang. Ngembarin wujud Ibu. Iya. Setelah saya pindah itu. Itu gudang itu masih beroperasi, Bu? Masih ada sampai sekarang.
Nah nih Bu, itu anak ibu yang pertama tuh, yang si Mbak itu kan. Kan dia kan, ibu bilang tadi sering banget tuh digangguin sampai dia dipeluk gitu. Nah, kan dia bilang teman sekolahnya banyak nih yang kesurupan pada waktu itu kan ya. Dan dia alhamdulillah enggak nih Bu ya, tapi diikutin sampai rumah. Nah, si Mbak ini apa emang masa kecilnya pernah ngalamin juga atau emang pada waktu itu aja Bu? Jadi anak saya yang paling besar itu dulu itu katanya Iga Jarang. Jadi dulu kita tinggal di daerah Sawangan Depok. Awalnya sih saya nggak tahu kalau dia bisa lihat gitu ya Bang ya. Cuman jadi waktu itu saya kerja di daerah Priuk, bapaknya di Senen. Kalau Sabtu Minggu kita ada bikin rumah di Sawangan, kita pulang ke Sawangan gitu ya Bang ya. Sabtu Minggu, dan kenapa pas bedug maghrib, pas maghrib kita nyampe ke sana, di sana kan lagi banyak pohon rambutan gitu Bang. Dia begini, Ade maghrib, pada pulang. Kok nih anak gak ada siapa-siapa bilang begitu gitu kan. Umur berapa waktu itu? Umur 4 tahun, iya TK dia. Ade pulang gitu kan. Pas pertama pindah ke Sawangan baru kita tahu gitu kan, ternyata dia bisa lihat gitu. Nah setelah itu saya bilang kan, mana sih nggak ada anak-anak juga gitu. Tuh itu pasti pada main aja Bu, boleh main ya Bu gitu kan. Nah maghrib Mbak gitu kan, nanti kalau ini seperti biasa lah kalau ibu-ibu nanti ada diculik gitu kan, seperti biasa. Setelah itu maksudnya kita masih biasa aja gitu. Sampai suatu malam Bang, anak saya tidur. Terus saya nggak ada lauk buat makan. Saya bilang bapaknya, yuk kita ke warkop yuk ke depan gitu kan. Si Mbak tidur ini gitu kan, ditinggal. Pas pulang dia lagi kayak orang ngobrol. Si Mbak ini? Iya, kata dia ada kakek-kakek. Dia kan ngobrolnya gini Bang, kakek emang rumahnya sebelah mana? Ini kan, oh kakeknya Mida, kakek saya gitu, dia bilang gitu. Terus akhirnya, nah namanya di sana kepercayaan masih ini ya Bang ya. Oh ini ya mbahnya datang gitu, jengukin seperti itu. Oh iya iya. Akhirnya pada suatu hari itu Bang, dia tuh dari pulang, dia kan TK pulang jam 10 siang ya. Belum pulang juga sampai maghrib. Sampai maghrib belum pulang, saya cari dia sama nenek saya. Terus ketemu dia di kayaknya pohon asem deh. Gimana sih Bang, anak-anak ceria lagi main. Nah itu dari situ akhirnya ada yang ini, karena di sana mah banyak yang bisa gitu kan, ditutuplah mata batinnya. Oh iya. Jadi kayak main sama makhluk-makhluk kayak gitu ya? Iya. Kayak ponakan saya berarti sama kayak gitu. Ya? Iya ponakan saya ada, tapi alhamdulillah udah ditutup. Iya ditutup mata Waktu batinnya. itu umur 3 tahun ngomong sendiri ngoceh aja sama tembok. Iya seperti itu dia. Serem banget. Nah nih Bu, selama 8 bulan setengah ngontrak di rumah itu, nah dari pihak suami sendiri nih ya, itu dia dapat gangguan juga Bu? Dia nggak dapat gangguan, cuman dia tuh sering ngomong, rumah ini hawanya nggak enak, gitu aja. Gitu aja? Ya mungkin karena biar kita semua tenang gitu ya. Rumah ini nggak enak gitu aja. Cuman memang sebenarnya Bang, dia juga bisa gitu kan. Nah, lagi Mida sakit kan, awal-awal tahu nih, oh ini sakit karena begini gitu kan. Oh bawa ke sini gitu. Semuanya bisa. Dia paham juga. Paham gitu, iya. Cuman memang dia tuh karena tipenya apa ya? Apa itu introvert apa ya? Introvert. Iya. Agak cuek gitu. Iya, dia tuh malam dia kerja, paginya dia ke rumah pulang makan, mancing. Oh iya iya. Gitu. Sibuk lah ya. Sibuk. Oh benar. Dan ini kan suami kan kerjanya malam terus ya Bu ya. Itu liburnya kapan Bu? Tinggal di rumah itu nggak ada liburnya. Nah nggak ada liburnya. Setiap malam masuk malam, setiap malam. Nggak ada libur sama sekali? Nggak ada libur. Dalam seminggu 7 hari nih nggak ada libur? Nggak ada libur. Gokil ya. Iya. Oh jadi karena yang tadi Ibu jelasin karena faktor umur, Iya. masuk siang nggak bisa. Iya. Oh jadi kayak keamanan malam ya. Iya, keamanan malam. Cuman memang kadang bisa, karena kan dekat kan. Jadi dia bisa pulang dulu gitu kan, balik lagi. Wah semangat ya, pejuang keluarga ya, Keluarga. subhanallah. Tapi nih yang sekarang ini 5 tahun kesini setelah ganti pimpinan di situ, alhamdulillah nih tiap Sabtu libur.
Oh, ada liburnya. Ada libur. Alhamdulillah. Setiap hari kerja gimana itu? Iya, mungkin beda pimpinan, beda kebijakan kan. Iya, alhamdulillah masih ada liburnya ya. Ada liburnya. Gokil, kerja nggak ada liburnya. Ibarat kata motor aja butuh istirahat gitu kan. Iya, bagi jadi manusia. AW kan jaga malam itu tanggung jawabnya besar, Bang. Iya, benar. Selain dari rentan kejahatan ya. Iya. Kedua fisik tuh. Iya, betul. Begadang terus ya Bu ya. Dan saya juga pernah nih Bu, itu tahun kemarin ya pas saya habis nikah itu 2023an. Kan saya mau kontrak nih sama istri ceritanya Bu. Mau mandiri lah. Ada nih rumah di daerah Jakarta Barat. Jadi klaster Bu. Klaster kan di kampung ya. Dia masuk kampung, ada klaster tuh. Kisaran ada 9 atau 10 rumah saya lupa. Di belakang masih ada kebun-kebun gitu kan. Nah, dapet kontrakan itu, rumah kontrakan itu dari aplikasi Bu. Saya ngecek tuh. Ngecek ya. Salah satu aplikasi ya kan, aplikasi marketplace lah. Dapat tuh, saya survei ke sana Bu. Yang saya tertarik itu murah Bu. Pasaran situ kan per tahun itu kisaran 25-an lah ya. Rumah klaster kecil. 3 kali 6 gitu. Tapi dia tingkat itu rumah. Tapi bisa bayar 3 kali Bu. Jadi selama 3 bulan nih. Nah terus selama 6 bulan. Nah nanti kalau 6 bulan betah sampai setahun. Oke, jadi wah bisa dicicil nih ya kan. Langsung saya survei sama istri waktu itu Bu. Survei siang-siang gitu, posisi 2:30. Saya WhatsApp, nggak ada balas-balas. Akhirnya saya sampai depan rumah ini nih. Ini kan klaster, ini panjang. Di sini kayak ada pagar beton, ya, sampai atas inilah. Nah, sononya saya nggak tahu tuh. Saya lihat, oh udah ada yang survei, pantesan nggak ada angkat gitu kan. Ada orang lah di depan rumah itu. Udah saya tungguin aja kan. Nah, orang itu pergi 2 motor. Baru tuh saya masuk. Nah, dibales. Ya Pak, maaf Pak, saya baru nyampe. Wah, bohong si abangnya. Bilang baru nyampe, udah kelihatan gitu kan. Saya dalam mobil, sudah akhirnya saya masuk. Ya, saya survei nih Bu. Dari depan rumahnya menarik banget Bu. Jadi, ini rumah, belok ke sini. Nah, di sini rumah, di sini tuh pagar gitu kan. Jadi ibarat kata enak nih, nggak ada tetangga depan. Iya. Jadi kayak privacy gitu kan. Saya parkir mobil, udah selesai tuh. Dia berdua. Jadi sistem rumahnya gini Bu, yang bikin apa ya bisa dibilang kalau buat kantor base camp masih oke lah, tapi kalau buat tempat tinggal nggak banget dah. Saya masuk buka gerbang, thread. Nah, jadi sistem rumahnya Bu, ini garasi mobil. Nah, ini kamar. Jadi boleh gini Bu, kamar, udah begini Bu. Ini kamar nih 1, ini kamar 1. Jadi sistem kayak kontrakan Bu modelnya. Iya. Gitu, gak satu ruangan gak. Jadi ini ada pintu. Saya masuk kan, tek. Nah, saya buka kamar, ngecek. Ada ranjang Bu, ranjang besi zaman dulu, inget tahu gak Bu? Iya. Nah, itu masih karatan banget. Ada tirai-tirainya kan. Pak, ini punya siapa? Oh, ini punya yang punya, kata dia gitu kan. Lah, terus gimana Pak kalau misalkan ranjang saya? Tergampang lah itu mah diobrolin. Oke, ya udah. Saya survei lagi kamar yang ini Bu. Ya bisa dibilang lembab-lembab kayak bekas bocor-bocor gitulah. Oh iya. Oke, udah tuh selesai. Bang, ke atas kemana? Nah, jadi nggak di dalam Bu, tangganya tuh beda di depan. Tangga yang bulat gini nih Bu, yang muter. Oh iya, tangga besi. Ya, tangga besi yang muter gini kan. Nah, akhirnya saya harus keluar dulu tuh. Saya naik ke atas. Jadi aula Bu, kayak aula. Modelnya panjang. Nggak ada kamar, cuman kayak aula doang gitu kan. Plong aja ya. Ngeplong. Nah, sini baru tempat nyuci baju gitu kan. Ada toren tuh gitu kan. Saya pikir ini rumah ribet amat gitu ya. Ke atas nyuci harus keluar dulu tangganya nggak begini ya kan. Terus ini buat apa fungsinya aula gitu kan. Nah, udah tuh Bu. Nah, saya masuk lagi nih yang ke ruangan yang ada itu tuh kasur. Pak, ini kan ada kasur nih Pak. Ya kan saya kalau pakai kasur kayak gini kan nggak mungkin juga Pak. Namanya ya besi begitu kan, ranjang. Kan saya juga udah punya ranjang, udah punya kasur gitu kan. Terus kata dia nggak bisa sih Pak. Terus gimana ya Pak ya? Yaudah dah. Emang Bapak mau ngontrak berapa tahun? Kata gitu kan. Ya kalau emang cocok setahun Pak saya ambil langsung. Saya gituin aja Bu. Pengen saya itu dipindahin dulu deh. Istri nyolek. Itu posisi udah hampir 4:30 itu Bu. Karena saya lama nungguin yang dia COD-an dulu tuh. Istri nyolek. Gitu kata istri, jangan. Kan istri lagi hamil 2 bulan kalau nggak salah waktu itu. Jangan. Ya udah. Pak, ini sistem kontraknya gimana Pak? Iya Mas. Jadi Mas 3 bulan. Mau lanjut perpanjang langsung kata dia gitu. Kalau mau 6 bulan nggak apa-apa.
Nah, habis itu saya mikir kan, kok ada ya kontrakan begitu ya? Maksudnya kan biasanya mainnya setahun gitu ya, Bu ya. Ya kan saya pribadi kan emang konten horor gitu ya. Ya pas Ibu cerita, saya langsung kayak, oh ya gitu kali. Mungkin banyak yang tinggal di situ nggak betah, cabut gitu. Mungkin ya, analisa saya ya. Nah, pas sudah keluar, istri langsung ngomong di mobil, kamu tahu gak yang pas kamu masuk ke ruangan itu, ada suara teriak. Oh. Serius kamu? Iya, kata dia. Terus, wah di situ aku di luar aja kan. Kamu ngeliat kan, aku nggak mau di dalam. Aku udah, wah nggak cocok nih, nggak cocok gitu. Serius? Iya. Terus gimana? Lanjut Kak. Murah tahu, bisa 6 bulan dulu. Udah nggak, nyari yang lain. Wah di situ kayak. Apa karena tempat tidurnya itu mungkin ya? Kayaknya mah. Kalau feeling saya itu peninggalan, Bu. Iya ya. Yang cara logika gini Bu ya, maksudnya itu kan rumah mau disewain. Kenapa nggak dikosongin total gitu? Iya. Nah udah Dan itu. lagi tadi abang nanya juga tempat tidur itu gimana? Iya. Gak bisa. Masalahnya kan kecuali kalau kayak spray bed cover apa namanya tempat Kasur tidur. itu, Ya kasur masih bagus, masih oke lah ya Bu ya. Ini kan ranjang besi Bu. Iya. Gitu cara logika kan orang mau nyewa kok dikasihnya yang jadul. Ini kosong-kosong sekalian gitu loh. Iya benar. Itu yang saya sampai pikir. Istri seorang teriak pas saya buka pintu. Wah gila juga sih. Alhamdulillah nggak jadi di situ Bu. Ya, pengalaman lah Bang. Kalau misalnya ada informasi dari orang itu bermanfaat juga sebenarnya. Jangan kayak saya gitu ngebandel. Iya. Bukan ngebandel sih Bi. Lebih iya tepatnya sih. kita jangan sampai kalah lah sama makhluk-makhluk Iya, gitu. pikiran seperti itu. Tapi memang Ya emang dia di ganggu. luar kekuasaan kita sih Bang. Karena kan mungkin mereka ciptakan emang buat mengganggu manusia ya Bu ya. Iya betul. Kalau bisa ya mungkin rumah teman-teman ada yang serem juga ya bacain ngaji lah, banyakin gitu ibadah. Ya kita bayar rumah, kita sewa kontrakan, bayar listrik, bayar air, dia gratis. Gangguin lagi. Iya benar. Iya udah numpang. Iya juga sih. Mau tidur aja nggak bisa tidur, nggak nyaman. Ya gimana lah Bang? Ada rasa takut lah. Iya was-was gitu. Iya. Nah udah nih Bu, akhirnya kan saya dapet nih kontrakan nih yang sekarang saya tempatin. Iya. Alhamdulillah dapet, nggak jauh dari situ tapi beda klaster kan. Itu tempatnya agak luas Bu. Cuman awal saya masuk agak serem-serem gimana gitu Bu. Gitu. Saya Sama datang. kayak saya pas pindah ke rumah yang baru ini yang kemarin gitu. Awal-awal Suasananya begitu. itu bisa dibilang cukup crispy gitu kan. Tapi ya kita yakinin aja lah. Saya baca doa, baca ngaji setiap hari selamatan. Alhamdulillah sih Bu, sampai sekarang saya masih di situ gitu. Yang bikin seremnya lagi Bu, sampai sekarang saya sering kaget. Jadi di dapur, tahu tabung oksigen gak Bu? Yang segini nih. Oh iya, kenapa ada tabung? Itu yang punya rumah. Oh. Setiap saya pengen ke dapur, asapnya kayak pocong. Jadi putih Bu. Editor saya aja tuh, tim-tim saya kalau ke rumah saya kaget. Wah itu gede banget. Iya. Kenapa? Karena ditutup apa bagaimana? Kan dia besi kan? Besi. Jadi gini Bu, gede segini kan. Segini dia tingginya. Ada di pojokan, itu punya yang rumah. Saya mau pindah juga bingung kan. Iya benar. Jadi kayak kita buka pintu kayak kayak pocong gitu. Astagfirullahaladzim. Kadang komplain, Bu bisa gak dipindahin gini-gini, kata dia. Nggak bisa Mas, itu bekas pandemi kata dia. Oh iya. Gini. Ya udah, akhirnya saya tutup pakai koran sih. Ditutup. Iya, karena kaget mulu Bu. Nanti kita malam-malam ya, astagfirullahaladzim. Editor saya tuh, kameramen saya tuh cacingnya. Dia pernah kaget Bu. Wah apa itu? Tahunya berapa tabung lama di oksigen. situ? Udah 1 tahun 3 bulanan lah ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi mungkin begitu ya, kalau hawa rumah kosong kita pertama kali masuk. Iya. Kalau memang yang di situnya nggak ganggu mah ya enggak mungkin Bang. Tapi awal-awal saya direprep mulu Bu. Oh gitu ya? Direprep gede dan kayak cuman saya lawan ya kan. Ya kebetulan kan kita konten horor juga. Ya saya bilang ya jangan takut lah gitu. Kalau emang kita kontenin nih, saya rekam. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih. Kalau saya ikut istri, karena kan yang lebih banyak di rumah kan istri. Nyaman nggak? Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Iya benar. Ya itulah pengalaman saya dalam cari kontrakan juga. Agak sedikit creepy gitu. Oke sob, bagus kan nih kisah pengalaman yang dialami sama Bu Juwita ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi mungkin setiap tempat ya ada penghuninya lah ya. Ada yang iseng atau ada yang enggak. Kadang juga ada yang iseng banget gitu kan. Salah satunya yang pengalaman dialami sama Bu Juwita ini. Di balik harga murah, ya mungkin ada sesuatu, entah banjir daerahnya, entah ada tempat yang tempatnya kurang bagus gitu auranya ya. Ya bisa dibilang ya mereka diciptakan untuk menggoda manusia, jin gitu kan ya.
kita jangan takut karena kita sewa dan beli rumah, bayar listrik, dia enggak. Jadi kita jangan sampai kalah. Kalau kalah ya kita pindah aja. Bukannya pindah untuk ngalah, tapi pindah untuk lebih baik lagi. Siapa tahu rumah baru membawa rezeki yang baru dan lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih banyak Bu ya. Makasih banyak. Mau nanya Bu, Bang. kalau di Rasono ada minimarket Bu? Banyak. Banyak, dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.